Senyum muncul di wajahnya saat ia melihat peluang terbuka. Dengan cepat, Costa menendang bola ke depan, mengoper ke Casemiro, seorang pemain Pavia tingkat lanjut. Namun Pavia terlalu fokus pada pergerakan Casemiro, hingga lengah sesaat. Casemiro, dengan tenang, menerima umpan itu. Lalu ia mulai bergerak ke area penalti, mengangkat tangan, meminta bola. Casemiro mengirimkan umpan sempurna. Bola meluncur mulus, dan ia mengontrolnya dengan punggung kakinya. Sentuhan pertama yang indah, hasil dari bakat dan latihan yang konsisten. Tanpa menunggu lama, ia melepaskan tembakan ke arah gawang. Sayangnya, penyelamatan luar biasa dari penjaga gawang menggagalkan peluang tersebut. Penonton tampak kecewa. Sorakan berubah jadi keluhan. Di bangku cadangan, salah satu pengganti menyebut itu sebagai peluang emas yang terbuang. Yang berlari pelan sambil menggerutu, bukan karena lawan, tapi karena dirinya sendiri. Ia merasa kaki kirinya masih belum seakurat dan sekuat yang ia inginkan. Namun jauh di dalam hati, ia tahu. Ia mampu. Dengan keterampilan kontrol bola, passing, dan dribbling yang ia miliki saat ini, ia bisa menciptakan peluang seperti itu kapan saja, selama ia terus melakukan hal yang sama. Ia mulai berpikir, seperti apa pemain yang akan ia jadi suatu hari nanti? Selama ini, tujuannya adalah menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia. Tapi sekarang, perlahan ia mulai percaya bahwa dirinya benar-benar bisa menjadi pemain tingkat tinggi. Ia melangkah maju dengan senyum, membisikkan satu hal dalam hatinya, bermain sepak bola itu sangat menyenangkan. Babak pertama berakhir. Skor 1-0. Di ruang pertemuan, suasana tim memanas. Pelatih Paistan menatap tajam ke arah Pavia. Ia bertanya apakah Pavia benar-benar tak bisa fokus, bahkan saat menghadapi pemain yang jauh lebih kecil darinya. Pavia menjawab, mereka terus berganti posisi, membuat marking menjadi kacau. Tapi pelatih Paistan tak terima alasan itu. Berapa kali ia mengingatkan tentang pentingnya memperketat zona pertahanan saat lawan melakukan pergantian? Namun Choover, rekan setim Pavia, angkat bicara. Ia tak ingin seluruh kesalahan dibebankan pada satu orang. Menurutnya, seluruh tim harus belajar beradaptasi dengan gaya permainan lawan yang tidak konvensional. Dan mereka juga tak boleh lupa pada pelajaran di sesi latihan terakhir. Dalam hati, pelatih Paistan mengakui satu hal, membawa tim ini ke posisi ketiga liga sudah sangat sulit. Tapi mereka tak boleh membiarkan Sao Paulo FC menang begitu saja. Di sisi lain, di ruang pertemuan Sao Paulo, pelatih Carlos mengambil pendekatan berbeda. Meski timnya tak punya banyak prospek, ia menolak untuk hanya bermain bertahan. Mereka harus tetap menunggu celah. Tapi saat-saatnya datang, mereka harus menyerang tanpa ragu. Ia menatap Yang dan memintanya untuk menghemat energi. Gunakan semua yang sudah dipraktikan, dan berikan segalanya di babak kedua. Yonug hanya mengangguk. Ia siap. Babak kedua dimulai. Setengah permainan berlangsung, dan Carlos mulai menyadari sesuatu. Ada yang berbeda dari strategi lawan. Mereka berhenti mengganti-ganti posisi. Sebaliknya, mereka kini mulai membentuk zona bertahan yang lebih stabil. Carlos tersenyum. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Ini adalah taktik bertahan berbasis zona, strategi di mana setiap pemain menjaga area tertentu, bukan hanya mengikuti pemain lawan. Sebuah pendekatan disiplin dan terstruktur. Sebuah pertempuran taktik tengah berlangsung. Dan pertandingan ini belum selesai. Dia berbalik, matanya menatap ke depan dengan fokus. Dalam sekejap, dia menyaksikan rekan-rekannya bertukar umpan cepat, mengalirkan bola mulus melewati lini tengah. Pandangannya lalu beralih ke sisi lapangan. Ada ruang kosong di belakang Casemiro, sebuah celah yang terlalu lebar untuk diabaikan. Tanpa ragu, dia meledak maju dengan ledakan kecepatan, dalam hati berkata, ini momennya. Casemiro, yang menyadari pergerakannya, mengirimkan umpan langsung kepadanya. Bola dikendalikan dengan tenang menggunakan kaki kanan. Tanpa membuang waktu, dia mengopernya ke Douglas yang sudah bersiap menyambut. Douglas pun mendorong bola lebih maju, sementara dia sendiri terus berlari, mengarahkan langkahnya ke arah kotak penalti. Sambil berlari, dia memuji insting Douglas, umpannya sempurna. Di dalam kotak penalti, ruang terbuka terlihat jelas. Dia menggiring bola melewati dua pemain bertahan dengan kepercayaan diri tinggi. Dalam benaknya, bahkan di momen krusial ini, dia masih mengingat teknik-teknik passing yang sering dia latih. Dengan satu umpan cerdas, bola kembali diarahkan ke Douglas.
Douglas menerimanya dengan sempurna, lalu menoleh padanya sambil tersenyum. Umpan yang bagus. Tanpa ragu, Douglas melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Kiper tak mampu menghentikannya. Gol! Mereka merayakan bersama, dia dan Douglas, bersorak dengan penuh kebanggaan. Skor akhir, 2-0. Kemenangan mutlak bagi Sao Paulo. Para pemain saling berpelukan, menyapa satu sama lain dengan senyum hangat. Yong kini mendapat kesempatan memilih bakat, dan dia memilih dengan hati-hati. Dia menerima peringkat C, tapi juga mendapatkan bakat baru, Pavia. Dia mulai memahami bagaimana caranya menggunakan bakat itu dengan lebih efisien, sebagai bagian dari keterampilan sepak bolanya yang terus berkembang. Dia sadar, perjalanannya masih panjang. Tapi dia siap bekerja lebih keras lagi. Casemiro menghampirinya, menepuk pundaknya sambil berterima kasih atas kerja kerasnya. Tak lama, pelatih Carlos datang, menepuk kepalanya pelan. Kerja bagus, katanya. Dia menatap pelatihnya dengan heran, tapi Carlos hanya tersenyum. Aku akan lebih baik lagi, batinnya menjawab. Sesampainya di akomodasi, dia membuka pintu dan mengumumkan bahwa dia telah kembali. Maria menyambutnya dengan senyum. Ia sempat berkomentar, bau harum, kamu bawa apa? Ternyata, dia membeli beberapa makanan ringan. Katanya, untuk dimakan bersama. Maria sempat bertanya heran, kenapa tiba-tiba kamu membelikan ini semua? Namun, sebelum yang sempat menjawab, Maria menebak sendiri. Ah, kamu menang, ya? Dia tersenyum. Maria mengangguk pelan, seolah sudah tahu dari awal. Aku tahu kamu bisa melakukannya, katanya lembut. Maria menatap kantong belanjaan itu dan berkata, kamu gak perlu repot-repot beli semua ini. Tapi yang menjawab ringan, gak apa-apa. Kamu sudah banyak bantu aku dengan bahasa Portugis. Ini cuma sedikit terima kasih. Dia lalu menambahkan, bahwa hari ini dia menerima tambahan 60 ril sebagai biaya penampilan, dan 40 ril lagi sebagai bonus emas. Hari itu, usahanya terbayar lunas. Tanpa menunggu lebih lama, dia naik ke atas. Maria sempat bertanya, kamu gak makan dulu? Dia hanya menjawab, makan aja dulu. Aku ada urusan sebentar. Sesampainya di kamar, dia langsung mengangkat telepon rumah. Ia menekan nomor yang sudah sangat dikenalnya, dan hanya dalam beberapa detik, suara ayahnya terdengar dari seberang. Halo? Ada apa? Dengan napas tertahan, yang menjawab, aku menang pertandingan hari ini. Hening. Lalu tiba-tiba, suara sorakan kecil dari ibunya ikut terdengar. Diikuti dengan tawa ringan. Keduanya bersorak di ujung telepon, bangga dan bahagia. Di saat itu, yang hanya bisa diam sebentar. Dadanya terasa hangat. Dalam hati, ia sadar, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada membagikan kabar baik kepada orang tuanya. Melihat mereka ikut tersenyum, itu adalah kekuatan terbesar yang ia miliki. Sumber semangatnya untuk terus maju. Setelah pertandingan terakhir, Sao Paulo memulai rentetan kemenangan yang mengesankan. Mereka mengamankan posisi kedua pada bulan September, sebuah pencapaian luar biasa, terutama karena kehadiran yang baru saja melakukan debutnya. Anak muda itu bukan sekadar pelengkap. Ia memimpin tim meraih total 8 kemenangan beruntun, mencetak 13 gol, dan menyumbang 3 assist. Kontribusinya menjadikannya anggota vital dalam skuad. Berkat performanya, Sao Paulo berhasil melangkah hingga babak playoff, dan kini hanya tinggal 2 pertandingan lagi sebelum mereka bisa mengangkat trofi impian. Saat menyaksikan pertandingan sepak bola, remaja itu mengenakan jersey timnya dan tak bisa menyembunyikan kekaguman terhadap Christian Ziyech, pemain idolanya yang mencetak gol dalam pertandingan itu. Baginya, Ziyech berada di level yang berbeda. Ia pernah berkata bahwa Christian Ziyech adalah inspirasinya, dan sampai hari ini, impiannya adalah bisa bertemu sang idola, meski hanya sekali saja. Keesokan harinya, di pusat pelatihan Sao Paulo, bocah itu berlatih dengan penuh semangat. Ia berlari dari satu sisi ke sisi lain, menggiring bola tanpa henti. Emily, salah satu pelatih yang berada di lapangan, memperhatikannya. Di saat yang lain mengambil waktu istirahat, anak itu tetap mengasah kemampuannya. Saat waktu istirahat tiba, Emily mendekatinya dan memuji kerja kerasnya. Ia bertanya apakah sang bocah tak merasa lelah, mengingat playoff masih 3 hari lagi, dan pertandingan terakhir baru saja usai setengah hari sebelumnya. Tapi jawaban bocah itu begitu sederhana. Dia hanya ingin memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk berkembang.
Bahkan di waktu luangnya dari pekerjaan paruh waktu, ia tetap berlatih sepak bola, karena ia menyukai olahraga ini. Emily tersenyum, mengakui bahwa itu memang tak biasa. Ia adalah satu-satunya yang melakukannya. Saat ia akan melanjutkan komentarnya, anak itu mengejutkannya dengan mengeluarkan beberapa chestnut panggang. Mau makan? Katanya. Chestnut itu adalah makan siangnya, makanan favorit yang sering ia bawa sendiri. Emily menerimanya dan berterima kasih. Sementara anak itu berlari kembali ke lapangan, ia duduk dan mulai menikmati chestnut tersebut. Senyum kecil terukir di wajahnya. Namun tak lama kemudian, seseorang menghampirinya. Seorang pria melambaikan tangan dari kejauhan. Ternyata, itu adalah direktur klub Sao Paulo. Emily bertanya mengapa ia ada di sana. Sang direktur menjelaskan bahwa ia baru saja mampir ke gedung utama sebelum kembali ke kantor. Ia menunjuk chestnut yang sedang dimakan Emily dan bertanya, "Kamu dapat dari mana itu?" Emily menjelaskan bahwa itu pemberian dari seorang anak tim U13, bernama Yang. Direktur tersenyum kecil dan bergurau bahwa Emily cukup populer. Ia bertanya, "Bukankah ini jam istirahat untuk tim U13? Emily mengangguk, tapi dengan senyum geli menjawab bahwa yang memang agak berbeda. Sang direktur tampak mengerti. Ia mengaku pernah melihat nama anak itu di laporan perkembangan pemain muda. Emily tak heran, meski usianya masih sangat muda, semangat dan kerja kerasnya sudah melampaui batas umurnya. Direktur klub memandangi lapangan dengan serius. Ia menoleh pada Emily dan berkata, "Kalau dia ikut turnamen, kau harus mengawasinya." Wajar saja, anak itu baru bergabung 2 bulan lalu, namun sudah menunjukkan perkembangan luar biasa. Dengan pondasi dasar yang kuat, keterampilannya meningkat sangat cepat. Dan lebih dari itu, ia mulai menemukan bakat tersembunyi dalam dirinya. Dalam 8 pertandingan terakhir, peningkatan permainannya terasa signifikan. Ia kini memiliki trik dan teknik yang sudah mencapai level C2. Bahkan, untuk bakat ke-14-nya, ia memperoleh kemampuan umpan 2-1 yang tajam, gerakan cerdas, terampil, dan ritmis, yang menunjukkan fleksibilitas khas pemain Brasil. Kedua keterampilan itu kini berada di level C2. Namun ada satu kesadaran penting yang muncul di tengah kemajuan itu. Level C saja tak cukup untuk menjamin perkembangan jangka panjang. Ia mulai memahami bahwa untuk naik level sejati, ia harus melampaui batas itu. Maka, dari C2, ia berambisi mencapai C3. Dan untuk itu, dia harus menyalin atau mengembangkan lebih banyak bakat level C. Tantangan besar, namun bukan hal yang mustahil. Tapi untuk sekarang, ia memilih fokus pada misi mendesak, menaklukkan target 30 gol jarak menengah. Mengingat kondisi kemampuan Chunka yang dimilikinya, ini jadi langkah penting agar bisa memperoleh bakat level L di masa depan. Keterampilan langka yang hanya bisa dikuasai melalui konsistensi, kekuatan, dan latihan. Ia meletakkan bola di tanah. Tekad terpancar dari sorot matanya. "Aku bisa melakukannya," katanya dalam hati. Selama beberapa bulan terakhir, selain mengasah dasar-dasar tekniknya, ia secara konsisten melatih tendangan bebas dan tembakan jarak menengah. Dan hari ini pun, ia bersiap menembakkan bola menuju gawang. Menembak dengan kekuatan penuh, sambil mengontrol bola lain dengan kaki satunya. Latihan tingkat tinggi yang ia ulangi selama berjam-jam. Waktu berlalu. Ia mulai terengah-engah karena terlalu banyak menendang bola. Tapi dari peluh dan kelelahan itu, sesuatu mulai berubah. Keserakahan, nama kemampuan tendangan jarak menengah miliknya, akhirnya menunjukkan tanda kemajuan. Latihan intensif mulai menunjukkan hasil. Jika ia bisa memanfaatkan waktu pramusim setelah Oktober, maka kemungkinan besar bakat ini akan mencapai level lebih tinggi. Namun sebelum itu, ada satu fokus utama, semifinal. Tanggal 27 September pun tiba. Semifinal yang mempertemukan tim peringkat ketiga dan keempat liga digelar, Sao Paulo FC kembali melawan Paistan. Tim Paistan dikenal dengan pertahanan mereka yang luar biasa, dan baru saja menang 1-0 atas Carrion dengan lini belakang yang tak tertembus. Kini, Sao Paulo FC menghadapi tantangan besar. Di sisi lapangan, yang berdiri mempersiapkan dirinya. Sorotan kamera mengarah padanya saat ia berdiri bersama rekan-rekannya, menanti peluit dimulainya pertandingan besar ini. Saat peluit berbunyi, ia langsung menggiring bola, melaju di samping para pemain Carrion. Tapi tim lawan telah siap. Mereka memasang 5 pemain bertahan yang membentuk tembok kokoh di garis belakang, bersiap menghadang setiap gerak maju yang dilakukan oleh Sao Paulo. Tidak hanya itu, 5 gelandang mereka juga bergerak cepat, menekan lini tengah dengan intens. Strategi mereka jelas, menghentikan bola sebelum sampai ke Yang.
Bahkan jika yang berhasil menembus garis tengah, mereka akan segera mundur untuk mempertahankan zona belakang. Pertarungan ini bukan hanya soal strategi, tapi juga soal ketahanan. Dan di tengah tekanan yang begitu besar, satu hal jadi jelas. Ini adalah panggung untuk melihat seberapa jauh bocah muda bernama yang bisa bertahan dan melampaui batasnya.